Terima kasih Pak Agus atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Imam dari MUPU Pusat. Kita langsung ke intinya ya, kita langsung share aja layarnya. Ya. Ya, kita langsung pertama-tama kunjungi di multikurir.id. Ini adalah website resmi sistem MUPU. Terus di sebelah kanan atas ada button login, kita klik login. Lanjut dengan kita memasukkan username beserta password. Ya, jika login kita sebelumnya sudah login di perangkat lain atau device lain, maka tampilannya akan seperti ini ya. Jadi untuk satu user, satu device. Jadi kita perlu klik OK. Namun jika login kita belum pernah login di tempat yang lain atau belum pernah di device lain, maka langsung otomatis lanjut ke sistem. Nggak ada notice seperti tadi. Ya, ini adalah beranda ya, tampilan awal saat pertama kali kita login. Di sini adalah news for agent. Mengenai informasi terbaru terupdate dari pihak multikurir akan kita informasikan melalui news for agent. Jadi pertama-tama kita login itu wajib kita review atau melihat terlebih dahulu ada informasi terbaru apa dari pihak multikurir. Yang pertama mengenai informasi perubahan operasional customer service sistem MUPU selama bulan Ramadan. Di sini ada keterangan mulai dari Senin sampai dengan Jumat. Yang sebelumnya starting di jam 8, sekarang starting di jam 9. Dan untuk cut off-nya yang sebelumnya di jam 10 malam, sekarang dikurangi 1 jam menjadi jam 9 malam. Terus di hari Sabtu dan Minggu di jam 9 dan sampai dengan jam 2. Yang sebelumnya di jam 9 sampai jam 3 sore, ada pengurangan 1 jam menjadi jam 2 sore. Untuk nomornya terlampir. Sini juga ada mengenai informasi pelatihan sistem multikurir untuk secara offline di kantor multikurir sudah beroperasional kembali, namun selama bulan Ramadan untuk pelatihan diliburkan. Jadi nanti kalau sudah habis Lebaran akan kembali normal kembali untuk pelatihan offline untuk wilayah Jabodetabek jika ingin berkunjung atau melakukan pelatihan secara offline di kantor multikurir. Sini juga ada mengenai komisi layanan untuk reguler dan PAHE per tanggal 22 Maret ya. Yang sebelumnya di 11%, sekarang menjadi 17%. Dilanjutkan dengan komisi Dako dan Puas, yang sebelumnya 15 juga menjadi 20% ya. Ada kenaikan juga untuk servis. Jadi semua servis MUPU, baik reguler, PAHE, Dako dan Puas, semua ada peningkatan komisi dari sebelumnya untuk reguler dan PAHE 11 menjadi 17 dan Dako Puas sebelumnya 15 menjadi 20%. Di sini juga ada mengenai perhitungan volumetrik atau batas pembulatan ke atas dari sisi sistem, yaitu 1,2 masih terhitung 1, jika lewat dari 1,2 maka akan pembulatan ke atas. Sini juga ada mengenai tabel ya, tabel perhitungan komisi cashback multikurir. Kita bisa review. Jadi di sini kita review lagi untuk perhitungan komisi cashback multikurir.
kita simulasikan, kita berada di tingkat level brand, kita mentransaksikan satu transaksi menggunakan paket puas dengan asumsi nominal di angka 100.000. Jadi kita satu kali transaksi nominalnya 100.000. 100.000 nanti dikalikan dengan komisi presentasi layanan produk dulu ya. Jadi 100.000 dikalikan dengan 20% dari presentasi komisi puas. Jadi 100.000 dikalikan dengan presentasi komisi. Dilanjutkan dengan perhitungan level bisnisnya. Jika kita di branch mendapatkan 85%, distributor mendapatkan 75%, di agent mendapatkan 65%. Jadi untuk 100.000 dikali 20%, yaitu 20.000. 2.000 dikali dengan 85% menjadi 17.000. Jadi satu kali transaksi, kita berada di level bisnis branch, menggunakan layanan puas, mendapatkan komisi cashback 17.000. Untuk perhitungan sudah, kita lanjut ke mengenai cover area ya. Cover area saat ini tertera di News Horizon juga, mulai dari Jabodetabek, all, Bandung, Subang, Karawang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan Kota, Malang Kota, Malang Kabupaten, Kota Batu, Lamongan, Pekanbaru Kota, Medan Kota, Binjai, Padang, Manado, Makassar, Kediri, Jayapura, Jayapura Kabupaten. Di sini ada coming soon juga, segera, masih progres ya. Jember, Tulungagung, Banyuwangi, Pasuruan Kabupaten, Timika, Rembang, Jepara, Badung, Denpasar, dan Mojokerto. Ya, untuk mengenai news region, kita lanjut ke transaksi. Ya, diawali dengan sebelumnya maaf tadi yang diinfo oleh Pak Imam itu sudah buka semua ya Pak? Ya, di sini yang tercover ya. Jadi yang ada coming soon-nya ini masih dalam progres. Ya, sudah buka Pak secara ini operasional. Oh, baik. Nanti saya konfirmasi kembali. Siap. Ya, yang kecuali Tulungagung aja. Yang lain sudah buka semua. Oh, Tulungagung. Siap, nanti dia. Baik, nanti kami revisi untuk mengenai update ya. Jadi ada update terbaru lagi nih. Bahkan itu belum rilis dari sisi News for Region. Kita lanjut ke transaksi, langsung ke menu ekspedisi. Di sini ada kirim domestik, multi kurir, just tip, dan reward. Untuk menu sebelumnya atau fitur sebelumnya, untuk transaksi kita ada melalui dua fitur multi kurir dan fitur just tip. Namun saat ini kita melakukan penyederhanaan, yaitu untuk transaksi semua ada di fitur kirim domestik, baik menggunakan layanan multi kurir maupun menggunakan layanan just tip. Jadi kita disederhanakan menjadi satu fitur. Kita lanjut. Ya. Untuk pelatihan saat ini nanti kita akan buatkan dua transaksi. Yang pertama transaksi menggunakan just tip, perhitungan aktual, dan nanti dilanjutkan dengan transaksi muku dengan perhitungan volumetrik. Kita diawali dengan transaksi just tip terlebih dahulu. Untuk pencarian, clue-nya menggunakan nama kecamatan,
yang sebelumnya menggunakan nama kabupaten atau kota sekarang lebih disederhanakan untuk mempermudah pencarian. Ya, jadi setelah kita input nama kecamatan, kita cukup klik link yang tersedia atau link yang tampil di monitor. Kita cukup klik. Jadi misalkan kita namanya Grogol, nanti di sini ada beberapa opsi, ada beberapa pilihan Grogol yang dimaksud, Grogol Jakarta atau Grogol Jawa Tengah atau Grogol Jawa Timur. Kita tinggal klik sesuai dengan alamat yang tertera di paket. Untuk beratnya, di Justip kita menggambar berat aktual, jadi kita cukup 1 kilo. Untuk volumetriknya, jika dia berbentuk upload, tidak mengapa kita langsung cek ongkir. Namun jika dia berbentuk volumetrik, harus wajib menginputkan besaran satuan tersebut. Kita lanjut klik ongkir. Ya, di sini tertampil untuk Gambir ke Grogol. Yang pertama ada di fitur Justip dengan harga Dako 8.000 untuk estimasi 1 sampai 2 hari kerja. Untuk puas 22.000 tiba di hari yang sama. Kenapa 22.000? Untuk puas sendiri servis tiba di hari yang sama dengan starting 3 kilo pertama. Jadi untuk 22.000 ini per 3 kilo. Next, kilo berikutnya akan terhitung 10.000. Jadi kalau misalkan kita timbang besaran aktualnya 4 kilo, maka 22.000 ditambah 1 kilo 10.000 menjadi 32.000 seperti itu. Jadi starting untuk puas per 3 kilo pertama. Untuk cut off-nya berbeda ya. Untuk cut off muku baik services Dako, Pahe, reguler itu cut off-nya di jam 3 sore. Justip pun sama di jam 3 sore, namun untuk puas, berhubung dia servisnya special case, tiba di hari sama, cut off-nya di jam 12 siang. Pastikan untuk inputan, jika ingin tiba di hari yang sama, penginputannya sebelum jam 12 siang. Seperti itu. Jadi, nanti kita contohkan menggunakan GNT, kita klik order. Kita input nama. Jadi untuk data pengirim, cukup nama, nomor telepon, dan alamat detail. Bu, jember udah ada, Bu. Ya. Di market lagi dulu buat apa kiri ya? Yang kita hapus lagi. Untuk penerima, lanjut kita input juga. Untuk data penerima juga sama, nama, nomor telepon, dan alamat detail. Pastikan alamat diisi dengan lengkap. Ketidaklengkapan alamat berpotensi paket gagal dikirim. Jadi jika dia penerimanya berbentuk perorangan, person, maka wajib menginfokan baik RT, RW, maupun nomor rumah. Namun jika dia penerimanya berbentuk perusahaan, maka untuk RT, RW bisa di skip juga tidak mengapa karena lebih mudah pencarian dari sisi perusahaan seperti itu. Namun jika perorangan, itu wajib mencantumkan baik RT, RW, maupun nomor rumah. Untuk pick up, cut off di jam 3 sore, jadi kita masih bisa memilih di tanggal yang sama. Jadi untuk nama barangnya kita bisa tanyakan terlebih dahulu, misalkan di amplop, kita tanyakan untuk, mohon maaf, untuk isi paket tersebut
apakah kartu nama atau dokumen atau SNK seperti itu. Jadi kita wajib menanyakan terlebih dahulu dari sisi isi barang atau dari sisi isi paket. Harganya juga kita input. Mana jam? Mana? Ya, jika kita sudah menentukan semua, kita perlu review terlebih dahulu, baik data pengirim, penerima, maupun data paket. Jika sudah, kita lanjut ke submit dengan memasukkan password sama password saat pertama kali kita akan login. Ya, di sini ada notice atau warning untuk transaksi just tip tidak ada cancel atau refund. Jadi jika sudah berhasil create, maka tidak ada pembatalan transaksi seperti itu. Jadi kami mohon perhatikan kembali data-datanya, perhitungan kilonya seperti itu, karena ini untuk just tip tidak ada cancel atau refund. Jika kita sudah yakin dengan data yang kita input, kita lanjut dengan klik OK. Ya, di sini ada notice keterangan berhasil. Di sini ada keterangan ya. Jadi untuk tahap akhirnya kita tinggal klik get resi. Jika sudah keluar resi dari pihak vendor terkait, maka untuk transaksi tersebut dinyatakan sukses. Jadi untuk langkah berikutnya, kita klik invoice. Iya, invoice ini adalah tanda bukti transaksi. Jadi kita perlu printkan dan kita kasih ke pihak customer atau pelanggan sebagai tanda bukti transaksi. Jadi di sini ada keterangannya, data pengirim, penerima, nama paketnya, jumlahnya. Untuk resinya juga tersedia ya, resi dari pihak vendor terkait. Di sini ada keterangan resinya. Dan untuk nominalnya juga di sini tertera nominal dari transaksi ongkir tersebut. Jadi kita print dan kita kasihkan ke pihak pelanggan. Jika sudah, langkah terakhir dari pihak merchant yaitu adalah print shipping label. Ya, untuk shipping label kita print dan kita tempelkan ke paket tersebut. Jadi untuk penempelan dokumen itu menggunakan shipping label ya, bukan menggunakan invoice. Jadi kalau kita masih menemukan ada 1-2 invoice yang masih menempel di sisi paket, maka dari sisi pusat atau sisi hub terkait akan langsung merevisi. Langsung kita copot dan kita print ulang menggunakan shipping label seperti itu. Jadi kami himbau kepada pihak merchant untuk penempelan dokumen ke paket menggunakan data shipping label, bukan invoice. Ya, jika sudah, kita lanjut ke transaksi kedua menggunakan layanan Muku. Jadi untuk transaksi yang pertama kita sudah ya menggunakan besaran aktual. Kita lanjut ke transaksi yang kedua. Untuk transaksi yang kedua, kita menggunakan fitur Muku dengan layanan kita ambil pahe antar kota. Jadi kita contohkan Gambir.
ke Jati Asih. Untuk besarannya, kita untuk transaksi yang kedua ini kita asumsikan mengirimkan jenis makanan ringan ya. Jadi dia setelah kita timbang, berat aktualnya hanya 2 kilo. Namun untuk makanan ringan tersebut dikemas dengan menggunakan dus mie instan dengan memiliki panjang 100 cm dengan lebar 50 cm dan dengan tinggi 20 cm. Jadi dus mie instan tersebut memiliki panjang 100 cm, lebar 50 cm dan tinggi 20 cm. Kita klik cek ongkir. Ya, di sini tertera untuk muku sendiri ada Panidom yang nggak? Yang nggak panidom? Minta file ini, nembok. File dong, bekas keluarga. Spartan ini mah nyolong star mulu. Kan pusat malah belum bikin loh Spartan. Malah hebat dia. ya kita tunggu. Beratnya berubah di sini. Ini dari bukan kemarin. Di bawah kita. Ayo Pak, oke. Kita refresh terlebih dahulu. Kayak lama Pak. Kita linknya link zoomnya. Oh. Gue malah nulisnya itu. Apa namanya? Infonya sekretariat aja. Tadi dengan Gambir, Jati Asih. Bukan nanya ke sekretariat. Berat 2 kilo, panjang 100, lebar 50, tinggi 25. Seratus itu panjang banget Pak, semeter. Iya, kita coba, kita refresh lagi. Gede banget berarti volumenya itu Pak. Masuk ke besok dia. Isolasi ada perantau 3 hari. Tadi dengan nama kecamatan Gambir. Ini malah bilang makasih doang. Beratnya 2. Bilang makasih doang. 100 cm, 50 cm, 20 cm. Injilnya Bang ya? Ya. Sini sudah ya tertampil untuk harga pahe, reguler, si cepat, JNT, dan Ninja. Untuk volumetriknya ini masih terhitung 2 kilo. Jadi kita asumsikan biar volumetriknya ini masuk ke 3 kilo. Jadi kalau 2 kilo masih sama ya, aktualnya 2 kilo, volumetriknya juga 2 kilo. Jadi masih terhitung 2 kilo. Kita asumsikan bahwa besaran volumetriknya
lebih berat dari besaran aktualnya. Jadi jika kita ada kesalahan input untuk besarannya, jadi jika kita input di lanjut ke button akan merubah besaran aktualnya. Jadi alangkah baiknya kita refresh terlebih dahulu. Karena di sini case-nya setelah kita input besaran aktualnya langsung berubah. Jadi kita refresh. Taruh bang, lagi ditanyain bang. Kalau nggak keluar, lalu dia nggak ketemu Sofian, lu pesen Sofian tadi. Ini kalau nih. Udah ditopapin? Belum. Atau di sini beratnya kita 1 kilo aja ya, biar mempermudah atau mempercepat prosesnya untuk besarannya. Iya, nanti tiap satu format ada. Di sini berubah juga. Ini sepertinya ada. Sore ini berapa lagi? Kita lanjut di awal lagi. Tapi udah bikin kan kalau di sana apa ada? Salah dikit mana? Lagi dia buat tabik semua nih mana? Ya, untuk besaran beratnya kita rubah di 1 kilo. Di sini keterangannya bahwa besaran aktualnya langsung auto detect jadi 16 kilo. Kita refresh lagi. Kalau ketemu di mana gitu bisa yang terbawa. Jadi nanti dari Mampang pasti semua di mana. Apa sih dia aja? Ini saya dengar gitu. Mau dia di minggu bisa nggak? Kalau di luar pasti biar Jadi gini. Masih ngebuat, kita langsung kita hapus history dulu. Kabar aja. Dulu ada kamu malah disuruh pulang suruh kopi dulu. Kopi dulu. Kalau semua masih bayaran. Bang ya, orang nggak ada buat ini, nggak ada buat ini bos. Iya, ngopi-ngopi dulu itu. Rencana kasih Rencana kasih apa? Ayo sambil kakak lagi ya. Bokon lagi ada di mana? Tapi karena yang solo udah begini. Mana langsung ini baru. Karena lagi solo. Mana Wan? Tadi kuliah mana? Punya ini ya, siapa? Agi. Kayak kali itu Agi Wan. Udah dia. Dia Mana Pak Herna?
Di bawah itu sih udah Pak. Bukan sama. Satu ya. Oh ya Pak yang mau bilang di kertas ya itu ya. Besok kalau berapa? Plastik dulu jangan ini. Ini yang boleh kami. Tapi sih samperan semua dia ada. Yang hari ini dari itu. Goodwill kan Goodwill. Makanan baru suka penyok tuh. Ini bagus yang lokal kan. Jualnya seputar Tangsel emang. Ya, kita contohkan tadi di awal besaran panjangnya 100 cm, kita rubah menjadi 150 cm. Untuk lebar 50 cm, untuk tinggi 20 cm. Di sini ada pahe 21.000, reguler 24.000, dengan estimasi yang berbeda. Untuk pahe sendiri estimasi 3-6 hari kerja, untuk reguler di 2-4 hari kerja. Untuk menu berikutnya di Justip ada beberapa vendor ya, Si Cepat, JNT, Ninja, dengan harga yang berbeda. Jadi kita pertama kali jika ada customer, kita tawarkan menggunakan buku terlebih dahulu. Dari sisi yang pertama harga lebih murah, sisi yang kedua komisi lebih besar, seperti itu. Jadi untuk transaksi yang kedua kita pilih menggunakan pahe, klik order. Nama pengirim kita input, dilanjutkan dengan nomor telepon. Setelahnya alamat detail pengirim. Dilanjutkan dengan data penerima. Jika kita sebelumnya sudah input, maka auto copy ya sistem. Jadi kita tinggal klik link yang tersedia jika penerima maupun pengirim datanya sama. Dilanjutkan dengan alamat detail. Pastikan alamat yang diisi dengan lengkap. Ketidaklengkapan alamat berpotensi paket gagal kirim. Sama seperti Justip, untuk detail dari sisi penerima muku juga, jika dia menggunakan atau penerimanya berbentuk perorangan, maka wajib menyantumkan baik RT, RW, maupun nomor rumah. Data masih bisa kita input di tanggal yang sama, karena transaksinya masih di bawah jam 3 sore. Kita input makanan kering dengan jumlah 1 untuk harga estimasi. Kami informasikan kembali untuk jenis paket makanan tidak ada asuransi ya. Jadi untuk paket makanan kami harap tidak mengklik button asuransi. Jadi untuk makanan sendiri untuk asuransinya tidak tersedia. Kita lanjut ke catatannya. Ya, di sini langsung notis berhasil. Jadi untuk fitur muku masih bisa kita pengajuan cancel transaksi atau refund selama paket tersebut belum terpick up. Jadi jika ada kesalahan penginputan besaran berat atau penginputan kesalahan alamat penerima, kita bisa mengajukan kembali ke pihak sisi customer service
Muku bahwa ada kesalahan input, mohon bantu cancel jika fiturnya menggunakan Muku. Jadi selama paket tersebut belum terpick up, masih bisa mengajukan cancel transaksi. Jadi kita klik OK. Ya, jika sudah keluar number tracking, maka untuk transaksi tersebut dinyatakan sukses. Kita lanjut klik invoice. Ya, di sini ada data detail atau data lengkap baik pengirim, penerima. Di sini juga ada detail dari sisi paket. Jenis paketnya makanan kering. Untuk besarannya 3 kilo. Jadi tadi juga kita menginputkan volumetriknya di 150 cm dikali 50 cm dengan tinggi 20 cm menjadi 3 kilo. Jadi untuk perhitungannya kita cukup menginputkan besaran sentimeternya ya, karena untuk sistem auto menghitung dari sisi sistem. Kita lanjut. Jadi untuk invoice kita print dan kita kasihkan ke pihak customer pelanggan. Untuk nomor resinya juga tertera. Untuk pengecekan dari sisi Muku bisa langsung melalui website multikurir.id. Jadi kita informasikan ke pihak customer bahwa Bapak bisa melakukan pengecekan resi secara mandiri melalui website multikurir.id apa seperti itu. Dengan kita kasih link multikurir.id. Di ekspres Pak mau kenal itu yang kemarin ini kan mau nggak? Nah asuransi lagi aduh apa gimana mau ngerjain aja satu ya di ekspres jadinya bilang kan ini punya duit ini sama punya sana nyari iya kemarin terkait resinya kasih si adik bu kayak kemarin bikin gambar 12 kali tuh itu ada sih tuh masuk ke JNKI seperti katanya buka sini iya apa saya pakai di bonus iya nggak apa ya masukkan ke bonus ini kita bawa 3 bulan pokoknya positif ya kelihatan di bonus Ya. Di sini ada button untuk penginputan nomor resi. Kita input dengan resi yang tertampil di invoice. Kita contohkan. Terus kita klik lacak. Ya. Ini hasil dari tracking resi ya. Kita contohkan satu sampel. Di sini starting di tanggal 7. Dari Sidoarjo ke Gresik. Dari dia waktu pick up sampai waktu delivery itu akan tertera detail baik tanggal maupun jam. Jadi jika dirasa kita transaksi melebihi batas estimasi yang tertera di sistem, namun belum sampai, bisa juga konfirmasi kembali ke pihak CS kami yang tersedia di WhatsApp. Kita permudah, kita sediakan juga link WhatsApp CS kami di button kanan bawah ya. Jika kita klik akan langsung nge-link ke WhatsApp CS kami. Jadi kita mempermudah, jadi kita tidak hanya mengandalkan satu jalur melalui jalur telepon kantor, namun kita juga menyediakan fitur WhatsApp. Kita lanjut, jika invoice kita sudah, dari sisi merchant, yaitu print shipping label.
Ya, shipping label adalah dokumen yang wajib kita print dan kita tempelkan ke sisi paket. Jadi bukan invoice ya yang kita print, kita tempelkan, namun shipping label yang wajib pihak merchant print dan tempelkan ke sisi paket. Ya, jika sudah transaksi, kita lanjut ke fitur berikutnya di multi-kurir. Jadi untuk fitur multi-kurir dan fitur just tip ini hanya report. Jadi untuk transaksinya dikirim domestik. Kita klik list pemesanan. Ya, di sini tertera bahwa kita tadi habis menggunakan fitur multi-kurir. Di sini akan tertera transaksi kita per hari ini. Namun jika kita mau melihat transaksi sebelumnya, bulan sebelumnya atau beberapa bulan sebelumnya juga kita bisa atur. Untuk batasan tidak ada batasan, kita bisa menyesuaikan. Kita contohkan. Ya, di sini akan tertampil semua hasil dari transaksi fitur Muku kita ya. Jadi untuk yang terakhir adalah update per tanggal hari ini. Status masih pending dikarenakan dari sisi kurir belum pick up. Jadi status masih pending. Namun jika dari sisi kurir sudah pick up paket tersebut, statusnya akan berubah menjadi submit. Ya, kita lanjut ke menu berikutnya di list bonus. Ya, di sini akan tertera ya bonus dari hasil transaksi yang sudah berhasil kita input. Di sini tertera bahwa kita berada di level bisnisnya distributor mendapatkan komisi sekian seperti itu. Jadi masing-masing report baik itu just tip maupun Muku ada pembeda reportnya ya. Jadi kita menggunakan transaksi Muku akan reportnya di fitur Muku. Namun jika kita menggunakan transaksi just tip, untuk reportnya berada di fitur just tip. Untuk fitur Muku sudah, kita lanjut ke fitur just tip. Di sini kita klik list pemesanan. Sama hasilnya dengan Muku, namun di sini berbeda ya untuk resinya ya. Untuk Muku resinya menggunakan resi Muku, untuk just tip menggunakan resi pihak vendor terkait. Jadi kita juga bisa melihat tanggalnya juga jika kita mau melihat transaksi just tip sebelumnya atau minggu sebelumnya, bulan sebelumnya, kita bisa sesuaikan. Ya, sini akan tertampil ya hasil dari penginputan transaksi menu just tip. Kita lanjut ke reward. Untuk reward tahun ini belum tersedia. Kita lanjut ke menu berikutnya, menu admin. Di sini ada isi saldo. Ya. Untuk pengisian saldo, sistem multi-kurir saat ini baru tersedia BCA dan Maybank. Untuk Maybank tersendiri menggunakan virtual account. Untuk langkah-langkahnya tertera ya di monitor. Jadi kita login terlebih dahulu ke aplikasi Maybank-nya, Maybank U2ID. Untuk memasukkan nomor rekeningnya menggunakan nomor rekening virtual account. Jadi untuk virtual account kita itu dengan virtual account sistem lain atau akun lain pasti berbeda. Itu adalah nomor ID kita, nomor virtual account kita. Pastikan untuk penginputannya dengan benar. Jika kita salah satu digit, itu berpotensi gagal top up. Untuk yang kedua, menggunakan Bank BCA. Untuk Bank BCA sendiri, langkah awalnya kita harus melakukan request terlebih dahulu. Kita contohkan, kita mau top up 200.000. Kita klik top up. Oke. Request top up success. Oke. Ya, untuk request top up, sini ada time limit 1 jam ya. Jadi kami sarankan pada saat kita request, kita langsung transfer
mencuri sama sirupnya sambil Jadi jika time limitnya sudah habis, kami sarankan juga untuk tidak mentransfer requestan nominal tersebut, namun harus bikin script baru agar tertampil requestan terbaru dan tertampil dengan time limitnya. Karena untuk jika time limit sudah habis, status akan berubah. Di sini masih waiting dikarenakan time limit masih berjalan. Namun jika time limit sudah habis, statusnya akan berubah menjadi expired. Seperti itu. Jadi jika statusnya sudah expired, kita jangan melanjutkan transfer dengan nominal tersebut. Alangkah baiknya kita bikin ulang untuk request top up-nya. Jadi di sini akan tertampil dengan kode uniknya. Jadi kita tadi input dengan besaran 200.000 dan dari sisi sistem akan memberikan kode unik, jadi 200.927. Jadi untuk transferannya harus sesuai dengan nominal yang tertera di sistem. Jika kita sudah transfer, sampai kurun waktu 5 menit belum sampai, bisa konfirmasi kembali ke pihak CS kami. Pak, Bu, mohon maaf, untuk transferan kami sudah lewat dari 5 menit belum sampai, atau 15 menit belum sampai, seperti itu. Bisa konfirmasi ke pihak kami. Dipastikan statusnya masih waiting ya. Namun jika kita transfer statusnya sudah expired, itu wajib langsung konfirmasi ke pihak customer service kami. Pak, Bu, mohon maaf, kami sudah transfer namun statusnya expired. Jadi mohon bantu prosesnya. Jadi kalau untuk statusnya sudah berubah menjadi expired, itu untuk top up-nya prosesnya akan melalui secara manual, tidak akan otomatis kembali. Seperti itu. Untuk batas minimum, dari sisi sistem itu tidak ada batas minimum, karena batas minimum sendiri kita kembalikan ke pihak bank terkait. Jadi misalkan dari bank tertentu batas minimumnya 100.000, batas minimumnya 50.000, maka itu adalah kebijakan bank tersebut, bukan dari sisi multikurir, seperti itu. Kita lanjut ke fitur berikutnya, ada di administrasi. Di sini ada kata sandi. Ya, untuk karakter minimal 6 digit. Di sini ada password lama. Pak, karakter kita 6 digit, namun setelah kita lihat bintang yang tertera di button hanya 5 digit. Abaikan saja untuk bintang yang tertera di display password lama, karena itu hanya sebuah display ya. Namun tetap rule-nya kita mengikuti petunjuk, yaitu 6 karakter. Kita input dengan password lama, dilanjutkan dengan password baru, diulangi dengan password baru. Setelah itu kita klik ganti password. Namun jika kita lupa dan belum masuk ke sistem, nah itu prosesnya secara manual bisa, secara mandiri juga bisa. Jadi kalau secara mandiri kita contohkan, jika kita lupa password, ke Bogor sih slow, besok di Bogor aja. Di Express gini ya, Bu ya. Ya. Di sini kita menemukan kendala, misal kita hanya mengetahui username kita, namun dari sisi password kita lupa. Nah, prosesnya kita bisa melakukan secara mandiri, yaitu dengan klik lupa sandi. Nah, di sini akan kita arahkan, kita input dengan login ID kita, yaitu tadi menggunakan username, dilanjutkan dengan alamat email kita, dipastikan alamat email yang tercantum di sistem, dilanjutkan juga dengan nomor telepon kita, pastikan juga nomor telepon yang tercantum di sistem. Setelah itu kita klik ganti. Kita tunggu beberapa saat kemudian untuk password baru akan terverifikasi atau akan terkirim melalui alamat email. Seperti itu.
belajar Excel nanti Ageng yang ini yang Pantura Ageng Pantura. Ya, setelah fitur kata sandi sudah, kita lanjut ke fitur berikutnya di info akun. Ya, untuk info akun itu adalah data pribadi kita, data profil kita yang tertera di sistem. Namun di sini juga tertampil deposit terakhir kita atau deposit akhir kita tertampil di pojok kanan atas. Namun seringkali dari sisi pihak customer bertanya ke pihak customer service mengenai kendala-kendalanya, namun tidak menyebutkan, tidak bisa memberikan informasi kode agentnya atau kode username-nya, itu membuat kesulitan dari sisi customer service. Jadi untuk melihat username maupun ID-nya ada di menu administrasi info akun. Jadi kalau bisa ditanya dari sisi customer service, boleh diinformasikan mengenai kode agent. Jadi kode agent akun kita tertera di paling atas, yaitu JKT 1310. Jika menanyakan username, yaitu ada di ID login, username kita menggunakan tes 001. Masing-masing username berbeda-beda ya. Jadi biasanya dari sisi customer service, sebelum memulai pelacakan transaksi atau pelacakan kendala, membutuhkan informasi, baik kode agent maupun ID login, seperti itu. Kita lanjut ke menu berikutnya, di lihat user. Untuk lihat user, ini ada beberapa list downline kita yang sudah berhasil kita create. Sini kita contohkan bahwa user tes 01 berada di level distributor, sudah berhasil create member tes 02 berada di level bisnis agent. Namun jika Bapak Ibu dirasa sudah memiliki member 100 member, namun tertampil di listnya hanya tertera 98, bisa konfirmasi kembali ke kami bahwa ada selisih user, itu bisa konfirmasi ke kita untuk merekonsil, mencocokkan data dari sisi mana yang belum tertampil di sistem ibu. Jadi di sini ada beberapa benefit ya dari sisi upline, yaitu mendapatkan komisi pasif income dari beberapa downline. Jadi jika downline kita sudah melakukan transaksi, maka kita mendapatkan passive income. Namun jika ada beberapa selisih dari member kita, downline kita, alangkah baiknya kita sarankan untuk konfirmasi kembali ke pihak customer service. Kita lanjut ke bank account. Ya, jika tampilannya sama di sini, dipastikan Bapak Ibu sudah mendaftarkan nomor rekening. Namun jika belum, kita sarankan untuk create atau mencantumkan nomor rekening terlebih dahulu. Fungsinya apa? Fungsinya jika kita sudah berhasil mendaftarkan member, maka dari pihak TTR akan mentransfer ke nomor rekening yang tertera di sistem atau yang terdaftar di sistem. Untuk menu berikutnya ada di register account. Ya, jika tampilannya sama, dipastikan Bapak Ibu sudah melakukan verifikasi. Namun jika verifikasinya berbeda, dipastikan Bapak Ibu belum melakukan verifikasi. Kami sarankan buat yang tampilannya berbeda untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu. Jadi di sini ada register akun, cara kita untuk mendaftarkan member kita atau rekan kita. Kita contohkan di sini menggunakan merek dagang kurir, nama lengkap kita input. Untuk level bisnis kita agent. Untuk level bisnis kita ada 3 ya. Berhubung di sini kita menggunakan user distributor, maka jika ada member yang mau mendaftar tingkatannya lebih atas, kita wajib konfirmasi terlebih dahulu ke pihak TTR. Pak, Bu, mau dibantu, ini ada rekan saya mau mendaftarkan di level bisnis brand. Namun di sistem saya hanya tertera level bisnis agent dan distributor. Seperti itu. Jadi jika ada yang mendaftarnya levelnya di atas
level bisnis kita, maka wajib konfirmasi terlebih dahulu ke pihak TTR. Namun jika levelnya masih di bawah kita klik aja yang tertera di sistem, alamat, kita input. Untuk alamat lengkap itu menggunakan alamat yang nantinya untuk pick up paket tersebut. Jadi pastikan tidak sesuai KTP, tidak mengapa, karena untuk data alamat tersebut dari sisi kurir akan menuju alamat yang tertampil di sistem. Untuk username, kita konfirmasi terlebih dahulu ke pihak member kita jika request username, namun jika tidak request, kita samakan saja dengan nama merek dagangnya. Password, kita bikinkan terlebih dahulu, password awalnya. Pastikan password tersebut mudah diingat dan dicatat terlebih dahulu. Kita klik regis. Nomor teleponnya. Jika ada ketidaklengkapan, maka sistem akan auto detect. Ya, di sini sudah ada notis ya, data berhasil ditambahkan. Ya, di sini statusnya masih waiting. Jadi buat pihak merchant, Bapak Ibu, jika sudah menginputkan via sistem, langkah berikutnya tinggal konfirmasi ke pihak TTR. Pak, Bu, saya sudah berhasil create user, mohon dibantu follow up-nya, seperti itu. Kita lanjut ke menu terakhir dari sisi menu administrasi. Ya, di sini ada menu verifikasi ya. Jika tampilannya sama, ada notis akun Anda sudah terverifikasi, pastikan Bapak Ibu sudah melakukan verifikasi. Namun jika tampilannya belum, maka di sini ada beberapa opsi atau button wajib menginputkan data KTP, data foto beserta KTP, data foto beserta tanda tangan. Jadi silakan lengkapi terlebih dahulu untuk verifikasi seperti itu. Kita lanjut ke menu terakhir, yaitu menu report. Di sini ada user bonus dan user cash flow. Kita lanjut klik. Kita input terlebih dahulu nama username kita. Kita klik. Jika sudah tertampil di button sebelah kanan, kita klik buttonnya. Untuk tanggal kita bisa sesuaikan dengan keinginan request kita. Untuk batasan tidak ada batasan, kita bisa mereview 1 minggu sebelumnya, 1 bulan sebelumnya, atau 2 bulan sebelumnya. Kita klik. Ya, berhubung ini akun testing, jadi tidak tertampil untuk bonusnya. Kita lanjut. Jika akun Bapak Ibu sudah melakukan transaksi dan sudah berhasil didistribusikan, sukses statusnya, maka di sini akan tertera beberapa komisi dari user kita. Jadi menu report ini bisa dibilang adalah finance secara mandiri sistem multi kurir. Jadi finance-nya akun kita berada di sisi report. Jadi kita bisa mengetahui, di sini ada menu terakhir cash flow, mengetahui keluar masuknya deposit kita. Kita contohkan di sini. Kita mau melihat pembukuan dari bulan Maret sampai sekarang. Kita cari. Ya, di sini adalah hasil dari report kita, transaksi kita, cash flow. Jadi per tanggal 1 Maret sampai dengan 16 April, maka akan tertampil sesuai dengan tanggal yang kita inginkan. Sini akan tertampil untuk button terakhir di balance, kredit, dan debit. Di sini juga kita bisa mereview kembali
jika dirasa tanggal 5, contoh tanggal 5 Maret, kita sudah melakukan deposit sebanyak 5 kali. Namun dari 5 kali deposit tersebut, yang tertera di report sistem kita, tertampil hanya 4. Untuk satunya bisa konfirmasi kembali ke pihak CS dengan melampirkan tanda bukti transfer. Jadi kita bisa mereview ya, atau bisa melihat report kita, jika kita dalam 1 hari sudah melakukan top up 5 kali, namun setelah kita lihat reportnya hanya tertampil 4 kali, dipastikan yang satu gagal terinput atau gagal masuk secara otomatis. Maka untuk prosesnya akan dibantu secara manual dari tim multikurir dengan konfirmasi ke pihak CS kami. Ya, jika sudah, maka untuk training saat ini kita nyatakan finish, kita lanjut ke sisi tanya jawab. Oke, baik. Oke, baik ya, Pak Imam, luar biasa penjelasannya ya dari awal hingga akhir ya. Tadi ada yang baru ya Pak ya untuk tampilan sistem ya. Ya. Oke. Terus untuk reset password sepertinya sudah bisa dilakukan sendiri ya Pak ya. Kalau misalnya lupa, maksudnya lupa password, member sudah bisa melakukan sendiri ya. Betul. Oke, baik. Jadi nggak harus menunggu atau chat Masih ke chat ya Pak ya. Iya. Siap ini Pak ya. Oke, baik ya, luar biasa Bapak Ibu. Di sini ada 29 peserta ini ya, dahsyat, masih stay, luar biasa. Dan untuk berikutnya kita tanya jawab ya. Yuk, silakan Bapak Ibu langsung disampaikan ya pertanyaannya, baik lewat chat maupun audio ya. Di sini ada yang sudah chat dari Mary ya. Pak, maksimal bisa terima barang berapa kilo untuk pengiriman buku ataupun just tip? Maksimal kirim barangnya ya Pak ya. Bisa terima maksimal berapa kilo Pak untuk buku ataupun just tip? Untuk maksimal kita bisa melihat kembali dengan sisi paket tersebut. Biasanya kan dari sisi perusahaan, kalau ngirim paket besar maksimal pun dari sisi dus yang terbesar itu hanya di 50 kilo biasanya. Itu untuk bawa ke kantor kita pun harus beberapa orang, bisa 4 orang. Jadi kita bisa lihat terlebih dahulu dari sisi paketnya. Untuk batasannya kita yang tertampil di sistem saat ini bisa sampai 50 kilo up. Namun jika bentuk paketnya terpisah-pisah atau beberapa dus, bisa penginputannya juga bisa secara terpisah seperti itu. Jadi maksimal kalau satu barang maksimal 50 ya Pak ya. Ya. Tapi kalau misalkan, itu biasanya kalau 50 jarang terjadi Pak Agus. Berat banget itu biasanya. Iya betul. Oke, kalau minimalnya banyak nggak ada masalah ya, misalnya 20 kilo tapi ada 10 gitu masih dibolehkan gitu ya, masih kita terima ya. Oke. Baik, yang lain Bapak Ibu ada pertanyaan? Yuk silakan ya. Oke, ini dari Ibu Puspita menanyakan, Pak, untuk pengadaan bubble wrap dan balok untuk pengiriman barang elektronik difasilitasi oleh MUKU atau bagaimana? Ya, untuk bubble wrap atau pelindung paket itu biasanya adalah servis dari sisi merchant ya. Kita utamakan dari sisi pihak merchant juga adalah servis kita untuk daya tarik customer. Jadi jika kita pelayanannya bagus dari sisi merchant, customer juga tidak akan segan untuk datang kembali seperti itu. Jadi kami sarankan dari pihak merchant juga memberikan service plus ke pihak customer agar potensi transaksinya lebih baik lagi seperti itu. Namun jika dari sisi pusat, itu sifatnya warning. Jika ada beberapa pihak merchant yang luput atau kelewat sampai ke sisi pusat belum terbubble wrap, maka dari sisi pusat langsung mensortir kembali untuk melakukan bubble wrap kembali seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk bubble wrap ataupun yang mungkin packing kayu ini ya Pak ya. Jadi fasilitasnya dari merchant sendiri ya Pak.
Oh, masih Itu ada mungkin nanti bisa dibebankan ke customer ya, kalau misalkan ada servis tambahan lah ya, bisa tambahan buat merchant-nya. Tentunya dari pihak Muku sendiri tidak ada fasilitas itu ya, jadi merchant yang menyediakan ya Pak. Oke. Ada standarnya atau tidak, misalnya bubble wrap merek apa atau tebal baloknya? Oh ya, Ada sih Pak. untuk packing kayu biasanya dari sisi ekspedisi itu ada perhitungan khusus ya. Contoh kita mengirimkan laptop, setelah kita timbang besaran aktualnya hanya 3 kilo. Namun dari sisi pelanggan customer, jika dia menginginkan di packing kayu, itu adalah request khusus dari sisi pelanggan, maka wajib kita charge ke pelanggan tersebut dengan 2 kali lipat harga barang atau harga paket. Contoh, per 3 kilo di harga 24.000. Jadi untuk packing kayu itu akan menjadi 48.000. Dikarenakan untuk packing kayu sendiri adalah 2 kali lipat dari harga paket. Jadi untuk packing kayu ini nanti dari sisi vendor ya. Jadi kita hanya, Pak, saya kirim laptop, silakan di packing kayu. Nah, nanti dari sisi kita penginputannya langsung auto 2 kali lipat. Misalkan laptopnya hanya 3 kilo, kita langsung input menjadi 6 kilo. Karena apa? Nanti dari pihak vendor akan langsung cas harga 2 kali lipat harga ongkir, seperti itu. Itu baru dari sisi packing kayu ya, harga packing kayu. Oh gitu. Jadi kalau Bagus. packing kayu jadi 2 kali lipat dari ongkir Bagus, Pak ya. Imam. Iya. Oke. Bagus, Pak Imam. Ya. Oke, baik Pak Bagus. Robi. Gimana Pak? Nah, saya mau tanya nih, ya Pak ya. Itu mengenai printer. Printer ya. Ya. Itu printer kan kita akan pakai untuk resi, invoice, sama shipping ya. Itu satu printer apa harus 2 printer ya? Saya itu printer yang bentuk yang kecil itu, yang disarankan waktu itu ya, kita daftar, itu bisa dipakai buat tiga-tiganya itu. Jadi bisa buat resi, invoice, sama shipping label, atau harus pakai printer yang lain, jadi harus 2 macam gitu. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, serah terima waktu pick up. Nah, ini serah terimanya bentuknya bagaimana ya? Apa dikasih aja begitu, apa bagaimana? Serah terimanya yang ke pick up ini, yang ngambil barang. Terus yang ketiga, itu mengenai cut off waktu. Ya, cut off waktu yang umumnya sini kan jam 15 ya. Jam 15. Nah, kalau cut off waktunya jam 15, itu biasanya ngambilnya jam berapa gitu? Ngambilnya jam berapa? Terus yang terakhir, ini yang keempat, ini mengenai bawaan ya. Kalau saya agent, terus kemudian saya bawa distributor. Kalau dari pernyataan tadi bisa, tapi pamit dulu, izin dulu lah, izin dulu ke sana, kemana, Muku, nanti boleh, gitu kan? Tapi kalau kita nggak izin, nggak boleh, apa begitu? Itu aja Pak dulu Pak. Makasih. Oke, baik Pak Robi ya, luar biasa. Pertanyaan pertama tadi terkait dengan printer ya, printer ya, karena kita dalam sistem ada shipping label, terus juga ada invoice dan RW bill ya, seperti itu. Yang jadi pertanyaan adalah printernya apakah harus berbeda atau hanya cukup dengan printer, gitu ya Pak ya. Dan yang kedua, tanda terima, apakah nanti ketika kurir datang itu tanda terimanya seperti apa, apakah barang diterima begitu aja atau ada tanda terimanya gitu ya. Terus mengenai jam cut off ya, jam cut off dan agen rekrut distributor ya, seperti itu. Ada 4 ya pertanyaan. Oke. Yeah. Ya. Kita di pertanyaan pertama mengenai printer. Untuk printer yang kita distribusikan ke pihak merchant itu bisa include semuanya, bisa untuk ngeprint invoice maupun ngeprint shipping label seperti itu. Namun jika dari sisi pihak merchant mau menyediakan printer yang berbeda tidak mengapa. Untuk misalkan dengan beberapa
pertimbangan dia butuh report beberapa untuk dari sisi customer atau dari sisi internal, itu tidak mengapa. Jadi dari sisi kita satu printer tersebut sudah include dengan printer untuk print invoice dan print shipping label. Untuk mengenai pertanyaan kedua tentang tanda terima dari sisi kurir, dari sisi Muku Pusat sudah memberikan SOP, yaitu memberikan tanda terima untuk pihak merchant. Namun jika ada kendala dari sisi lapangan, bisa konfirmasi ke pusat kembali, seperti itu. Dari Pak, mohon maaf nih, saya dari domisili ini tadi sudah ke pick up sama pihak kurir Muku, namun kita belum dapat tanda terima ya Pak, mau dibantu. Seperti apakah itu benar kurir multi kurir seperti itu? Jadi dari sisi kurir juga akan ada identitas, baik dari sisi ID card maupun seragam yang sudah diberikan atau sudah sesuai dengan SOP Muku Pusat. Lanjut ke jam cut off. Tadi jam cut off kita memang sudah fix per jam 3 sore. Dan untuk pendistribusian pick up itu biasanya internal dari sisi koordinator hub-hub terkait. Contohnya Bapak berada di titik A, nanti dari sisi koordinator akan menginstruksikan untuk tempat Bapak itu berada di urutan keberapa sesuai dengan rute-rute disesuaikan dengan domisili setempat, seperti itu. Jadi kita tidak bisa menjamin Bapak di jam 4 sudah terpick up, di jam 5 sudah terpick up. Namun kita bisa menginformasikan jika sampai di jam 6 sore belum terpick up, bisa konfirmasi kembali ke pusat, seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir mengenai pendaftaran agent dan distributor, jika ada up yang lebih, tingkat levelnya yang lebih, itu harus konfirmasi ke pihak TTR. Ya, untuk saat ini yang tersedia di sistem memang demikian. Jadi jika kita berada di level bisnis distributor, maka rule-nya kita hanya bisa mendaftarkan di level distributor dan di bawahnya, yaitu di agent. Namun jika ada rekan kita yang mau mendaftarkan tingkat level bisnis brand, maka harus konfirmasi kembali ke pihak TTR, seperti itu. Pak, saya mau konfirmasi lagi sekali lagi Pak mengenai apa namanya printer itu Pak tadi ya. Itu kan saya agent, ngambilnya levelnya agent, jadi berarti beli sendiri. Nah waktu itu saya udah konfirmasi ke Pak Agung. Pak Agung udah kasih ke saya contoh gitu. Saya rencananya memang distributor, printernya kayak apa dikasih tahu udah sama Pak Agung. Nah sekarang saya sudah beli sendiri karena yang punya agent kan. Nah kurang lebih sama lah printernya itu sama dengan yang Pak Agung beri gitu loh ya, beri contoh gitu loh ya. Nah pertanyaan saya itu berarti bisa dipakai untuk print resi, invoice sama shipping label kan? Tapi soalnya kemarin saya tanya Pak Agung, katanya enggak, harus pakai beli printer sendiri lagi katanya gitu. Jadi printernya harus 2. Lah saya kan jadi bingung gitu loh. Bingung. Jadi artinya loh, saya udah beli printer yang Pak Agung contoh untuk apa? Distributor itu udah sama persis. Nah, tapi Pak Agung bilang kalau itu soalnya gini, saya ada kemungkinan berhadapan dengan perusahaan, Pak. Perusahaan itu perlu invoice. Ya kan? Perlu invoice artinya perlu berapa rupiah gitu loh, Pak. Nah, katanya Pak Agung. Jadi kalau printer itu nggak bisa cetak invoice. Apa demikian? Apa memang benar pasti bahwa itu bisa cetak tiga-tiganya gitu loh, di resi, invoice sama tadi ID bill apa shipping label itu Pak. Ya. Jadi itu aja pertanyaan saya Pak. Pastinya jadi untuk format invoice itu saat ini kan belum bisa, apakah sudah bisa thermal Pak Imam? Ya, untuk format invoice memang belum auto detect ya, atau belum support secara sistem. Jadi tampilannya harus kita setting secara manual. Jadi tadi jika disampaikan dengan Pak Agung itu mungkin adalah service plus. Jadi service plus dari sisi kita, jika ada pelanggan yang sering datang, kita memberikan invoice yang bentuknya standar, itu tidak bisa menggunakan printer thermal. Namun jika kita ingin menggunakan printer thermal, maka tampilannya itu lebih
disesuaikan dengan jenisnya ya, lebih melonjong. Jadi kita perlu setting manual. Jadi kalau kita sering bersinambungan dengan sisi customer, maka saran tadi untuk menyediakan printer yang standar juga tidak mengapa seperti itu. Namun jika kita ingin hanya cukup satu, juga kita harus mensiasati menggunakan setting secara manual untuk print invoice menggunakan printer thermal. Jadi printer thermal itu bisa dipakai gitu Pak ya? Printer thermal itu bisa dipakai, misalnya saya masak itu udah deh, gak usah setting lagi, print aja gitu, yang penting kan rupiahnya ada, apa segala macam, itu tampilannya jelek apa gimana Pak? Apa nggak bisa, apa harus setting lagi gitu pakai printer thermal itu gitu, Pak? Iya, bisa Pak, bisa menggunakan printer thermal untuk print voice, cuma tampilannya lebih minimalis seperti itu. Tampilannya lebih minimalis. Untuk settingnya pun kita harus secara manual, karena untuk sistem saat ini belum support printer thermal. Jadi tetap bisa dipakai, kelihatan angkanya gitu ya Pak ya? Ya. Bisa dipakai ya? Betul, namun minimalis Pak ya. Dan jadi kita kembalikan ke sisi customer juga. Ada customer yang memang lebih lebih menerima dengan printer thermal juga ada yang lebih menerima menggunakan printer biasa juga ada, seperti itu. Jadi kita bisa sesuaikan juga dengan customer di sekeliling kita. Wah, customer kita biasanya cukup printer thermal pun tidak mengapa, juga tidak masalah. Namun jika dari sisi customer kita ada yang bawel, ada yang komplain mengenai jenis invoice yang kita berikan menggunakan printer thermal, juga itu siasat kita juga memberikan service plus. Kita juga perlu menyediakan printer standar seperti itu. Jadi kita bisa menyesuaikan juga Pak dengan lingkungan kita seperti itu. Enggak, maksudnya minimalis itu bagaimana ya? Jadi kita contohkan Pak ya, kita print screen ya. Kita contohkan. So, minimalis kayak apa ya? Ya, di sini ada print biasa dan di sini ada print thermal. Jadi untuk print thermal saat ini yang support hanya untuk sisi shipping label. Jadi untuk sisi invoice belum. Jadi perbedaannya kita contohkan ya, kita klik print menggunakan printer standar. Ya, jika kita menggunakan printer standar, maka tampilannya lebih ke landscape ya, menyamping. Tampilannya seperti ini. Itu menggunakan printer standar. Namun jika kita klik yang print thermal, jenis tampilannya akan menyesuaikan dengan jenis printernya. Ya, nah ini lebih minimalis kan Pak ya. Untuk angka masih tertera, untuk nominal juga masih tertera. Jadi ini adalah display. Ini invoice ya Pak? Ini Pak, bukan ini invoice Pak. Bukan, ini shipping label. Yang perlu coba bisa nggak invoice Pak? Invoice pakai printer thermal, bisa nggak Pak? Contohnya. Kalau secara sistem masih belum, secara sistem masih belum tersedia Pak. Oh. Iya, jadi untuk printer thermal, invoice nggak bisa. Iya, untuk invoice di sini printer thermalnya belum support. Jadi yang support saat ini hanya shipping label. Seperti itu. Jadi kalau invoice-nya kita klik. Nah, tampilannya masih tampilan standar printer biasa. Namun jika kita ini kalau di print nggak bisa Pak. Di print nggak bisa ya ini ya? Pakai printer thermal.
Pakai Betul, printer Pak. termal nggak Jadi- bisa ya? Jadi harus kita edit terlebih dahulu, Pak. Kita edit, kita sesuaikan agar tampilannya seperti ini. Cara editnya bagaimana ya Pak? Jadi untuk apa? Untuk mensiasatinya juga bisa menggunakan Word. Kita bisa copy paste untuk data detailnya mengenai nomor resi. Jadi tampilannya harus menyesuaikan dengan jenis printernya. Oke, itu ya. Sebentar. Jadi kalau invoice pakai printer thermal harus setting ulang. Ya, setting ulang ya. Oke, Oke, ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Silakan.